Waduh. Keren banget, John. Match point. Ya sesuai dong. Sesuai. Match point. Walaupun ternyata yang terdepannya Morbidelli. bukannya Dia Joan Mir ya, bukan ya? bukannya Joan Mir ataupun bukannya Fabio Quartararo. Fabio Quartararo. Iya, betul, tapi betul. Franco Morbidelli. Franco Morbidelli. Tapi anyway, selamat loh buat Joan Mir. Tunggu. Kita ada di review Oh, MotoGP Valencia 2020. Itulah dia guys. Ya, 20 tahun 20 John. tahun Suzuki, terakhir 2000 masih era 2 tak pula. Makanya kalau kemarin sempat baca disebut tuh Perancis Spanyol ketiga yang juara di kelas Premier. Iya, MotoGP 4 tak. Ya. Kalau balik ke belakang, Joan Mir itu pembalap keempat Spanyol yang berhasil juara di kelas Premier. Tuh dia. Alex Crivillé pertama yang tahun 99. Itu yang di zamannya Zaman 2 tak. tak. Iya. Tapi kayak si siapa? Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo. Marc Marquez. Marquez. Itu di era 4 tak. Oke. Nah, tapi John, Oke. ini kita mau dari Mir dulu atau dari reviewnya dulu nih kita? Oh, review dulu dong. Dari review dulu. Karena ternyata kayak istilah bahasa Inggris. Apa tuh? You may win the battle but not the war. Oh, yes. Yang menang balapannya kan Morbidelli, Ya. tapi yang menang kejuaraannya Joan Mir. Nah, itulah. Kita akan ngebahas tentang reviewnya nih. Oke. Baru setelah itu kita cuannya. Nah, John, Cep. ini apa yang terjadi nih Oke. dengan Fabio Quartararo? Betul. Ya kan? Terus dengan Alex Rins Ya, dan juga dengan Joan Mir. Joan Mir. Itu dia. 3 dulu itu. Ntar setelah itu kita ke Franco Morbidelli. Ya kalau kita melihat Dengan sebenarnya Quartararo dulu ya. kondisi cuaca. Hmm. Karena di saat kemarin latihan resmi Jumat dan Sabtu, cuaca itu masih agak-agak di bawah 20 derajat dan Ya. suhu aspal pun bermain di 20-21. Ya. Nah, Dan kemudian bahkan hari Sabtunya sempat sedikit lembab ya. iya, Apa, karena ada hujan. Iya. Iya. Nah, kemudian di saat balapan Ya. ini cuaca meningkat. Dan benar-benar cerah lah dari pagi, suhunya 20 suhu udara 22. Ya. Nah, kemudian suhu trek Ya. mencapai 27 derajat. Ya. Itu sebabnya di saat balapan mau dimulai, beberapa pembalap masih Ya, agak mikir-mikir nih. galau. bahannya. Bannya apa? Karena kalau mamanya kemarin melihat free practice 4, kenapa saya selalu menekankan Ya. free practice 4? Ini benar-benar sesi yang lebih mirip dengan ya kondisi mirip dengan kondisi balapan dan balapannya. pembalap mencoba setting dan pilihan ban semaksimal mungkin. Nah, kemarin itu rata-rata yang inline Ya. itu medium-medium dan Franco Morbidelli itu mencetak ya kalau kata Vinales tuh 131 kecil. Ya. Yaitu konsisten di situ. Nah, kemudian suhu meningkat kemarin itu 27 derajat di atas di sekitaran ini. Nah, ini menjadi pembalap-pembalap ini jadi galau dan bahkan saya sempat agak, loh kok Morbidelli ganti hard medium Ini ibaratnya kayak kayak waktu di lalu, ronde sebelumnya. ronde Eropa ya. Iya. Nah. Nah, padahal Joan Mir, Alex Rins itu memilih medium-medium Ya. dan yang paling saya agak ragu kemarin Quartararo. Kenapa pakai hard medium? Padahal selama sesi praktis dia tidak Nggak pernah menjajal hard. Ya, ya. Padahal kalau medium-medium kemarin dan bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Ya. Jack Miller motor V4 menggunakan medium-medium karena aku pikir ya V4 itu paling ideal karena kemarin itu mereka itu menggunakan hard dan medium. Ya. Ya, ternyata. sama lah kayak Nakagami juga kan. Nakagami iya hard medium. Ya. Nah, Si siapa? Paul Paul Espargaro hard medium. Nah, dari situ kemudian kita melihat sebenarnya emang strategi yang diterapkan Joan Mir tampil istilahnya safe lah. Ya. Artinya seberapa baiknya selama pembalap lawannya tidak finish pertama atau di belakang, Joan Mir itu aman dan Joan Mir juga tidak istilahnya tidak terpengaruh gitu. Ah, saya harus bisa menang nih. Ya. Dia tampil cukup tenang, saya pikir kemarin juga tidak ngambil resiko yang berlebihan, dia berusaha sebaik-baiknya dan memang karena kemarin sempat seandainya pun Franco Morbidelli menang atau Alex Rins menang, selama dia bisa finish di podium itu udah satu hal yang cukup baik dan Mir sadar bahwa ya kalaupun tidak berhasil menuai istilahnya menang atau mencetak hasil bagus di Valencia masih akan bisa dilanjutkan di Portimao. Yang penting mengamankan dulu nih ya. Betul. Nah, itulah dia. Tapi yang menjadi menarik bagi gue karena ya ini Quartararo nih. Gitu. Ya. Ibaratnya ini kan ya Quartararo dan Alex Rins ini ya berpeluang besar lah untuk menjegal si Joan Mir untuk jadi juara dunia di MotoGP Valencia gitu kan. Ada apa sih sama Quartararo dan juga Joan Mir? Iya.
Kalau saya melihat memang Quartararo under pressure ya, satu persatu itu. Kedua, dari under pressure kemudian dia tidak ini ada semacam tidak rasa percaya diri dengan pilihan ban. Ya. Karena memang biasanya nih pilihan ban itu paling gampang menyamakan dengan rekan setim. Ya. Nah, oke, Franco Morbidelli mau tampil cukup bagus dengan medium-medium, kemudian dia memilih hard medium, pasti kan diinfokan. Ya. Oh, pakai helm, udah deh, saya ganti juga. Cuman masalahnya tadi adalah dia blunder. Selain startnya tidak begitu bagus, Ya. kedua, Start udah di belakang Joan Mir. Joan Mir. Ya. Kemudian kita tahu bahwa hard ini ya idealnya tuh kalau Piero Taramaso sebagai manajer balapnya Michelin itu mengatakan hard akan sangat maksimum bila suhu udara atau aspal itu di atas 30. Nah, kemarin kan cuma 27. Ya. Nah, butuh pembalap yang memang istilahnya Sering bukan melakukan hard braking atau hard seperti braking. apa. Nah, dan satu hal, posisi start harus bagus. Ya. Ini yang agak sedikit menguntungkan Franco Morbidelli. Dia berhasil melesat lebih ke depan. Dia tinggal menjaga, artinya tidak perlu melakukan tekanan memaksa untuk mengejar pembalap di depan. Dia cukup tampil sebagus-bagusnya dia, menjaga tingkat keausan ban, sampai suhu ban depan yang hard itu mencapai suhu optimum. Nah, kemarin itu berhasil dilakukan oleh seorang Franco Morbidelli. Sementara sebaliknya, Quartararo kan kemarin udah melakukan kesalahan di awal-awal di dua tikungan. Kemudian harus keluar, kemudian tidak bisa menemukan ban yang optimum, dia memaksakan sehingga akhirnya dia harus tergeser. Nah, untuk Alex Rins sebenarnya kemarin startnya bagus. Jadi kalau kemarin mungkin dia lolos ke Q2 dan bisa start di barisan 3 terdepan, lain cerita, pasti bisa ada di podium ya. Bisa di podium. Kemarin dia harus dari 12 melesat, kemudian lawan-lawannya pun bukan main. Ada Pol Espargaro, ada Johan Zarco. Ini agak menyulitkan. Itu pembalap-pembalap yang kalau udah di depan, oke, mungkin akan melakukan kesalahan. Tapi kalau nunggu sampai separuh balapan terus nunggu jatuh, belakang dia terus susah. gitu kan. Makanya kemarin Alex Rins dengan ban kondisi medium-medium berduel, ada kemungkinan bannya sudah tergerus lebih cepat sehingga di beberapa lap terakhir dia memilih untuk posisi aman ketimbang harus terjadi beresiko apa-apa. Ya. Oke, nah berarti lebih ke situ ya. Kalau untuk ya Fabio Quartararo mungkin Bersalah. itu bermasalah dengan pilihan pilihan ban. Sedangkan untuk Joan Mir ya ini dia nothing tulus. Betul. Ya seenggaknya kalau gue bisa mampu di podium. Alhamdulillah. Betul. Dan nggak di podium tergantung dari si posisi yang Alex Rins. Alex Rins juga Quartararo press. Iya, udah. Alex Rins. aja kan kemampuannya dia. Dan Alex Rins pun kesulitan untuk bisa naik podium. Ya. Nah, ini Bang. Iya. Kita bicara tentang ya seorang Franco Morbidelli. Kenapa? Ya. Franco Morbidelli. Ya, seperti kita ketahuin. MotoGP Teruel. Teruel ya benar ya? Apa Aragon? Teruel kan? Catalunya dong. Yang menang apa nih? Yang menang dong. Yang menang kan di San Marino dulu. San Marino. Terus di Catalunya. Catalunya saya oh iya Teruel benar yang dia duel dengan Alex Rins. Ya. Ya kan? Habis agak bingung sih. Sirkuitnya sama-sama, nama MotoGP beda, jadi suka ketelingsut. Itu di double headernya Aragon. Iya, betul. Ya kan, dan lagi-lagi nih sekarang di Valencia. Iya. Double headernya dari yang MotoGP Eropa. Nah, kenapa nih seorang Franco Morbidelli akhirnya bisa ya istilahnya meraih podium utama di Valencia? Jadi ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah memang performa Yamaha M1 di musim ini harus berada di posisi start depan, kemudian melakukan strategi bak anak panah, melesat ke depan sendiri, udah bikin jarak dan pertahankan konsistensi. Ini juga karakter dari Franco Morbidelli di 3 kemenangan kemarin kan, di San Marino apalagi, start depan, kabur. Nah kemudian Teruel kabur, ini juga kabur. Itu yang pertama, karakter Yamaha yang memang membuktikan kalau start di belakang akan kesulitan. Makanya ini berhasil dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Franco Morbidelli. Yang kedua lagi-lagi kabar soal Franco Morbidelli yang sebelum Teruel atau Aragon dia melihat nih kok Suzuki yang notabene karakter motor mesinnya hampir sama dengan M1 ini punya kemampuan istilahnya rolling speed dan juga ke apex-nya tuh lebih dekat. Kok si Yamaha yang katakanlah cukup punya kemampuan cornering speed enggak.
Dan akhirnya kan sempat diungkapkan bahwa perangkat dari suspensi Suzuki, kemudian juga Honda ya, di antara 3 pembalap tuh Nakagami, Crutchlow dan juga Alex Marquez menggunakan Ohlin BDB 50. Nah, sempat kabar memang belum dikonfirmasi dia menggunakan BDB 50 dengan asumsi udahlah mungkin Morbidelli nothing tulus karena tidak memperbuat kejuaraan, tapi malah membuahkan hasil. Itu dibuktikan di Teruel yang dia berhasil menang di Aragon, kemudian di Valencia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya orang di belakang layar Franco Morbidelli. Siapa tuh, Bang? Seorang Ramon Forsada. Eksklusifnya ya Vinales juga. Eksklusif Vinales dan Jorge Lorenzo. Nah, di saat Jorge Lorenzo ini orang luar biasa. Bisa mengantarkan Jorge Lorenzo 3 kali juara dunia. Dan kemudian juga ini karakter motor M1 itu kan belum M1 yang baru. Catat nih, yang 2019. Nah, 2019 ini masih istilahnya kurang lebih hampir sama dengan pengembangan Jorge Lorenzo plus dengan Valentino Rossi. Nah, digabung dengan istilahnya pengalaman seorang Ramon Forsada. Ini yang membuat istilahnya kombinasi jadi apik dan performa Morbidelli terus meningkat. Sayangnya memang ya namanya juga balapan, mungkin seandainya Morbidelli tidak mengalami problem di awal putaran dan juga kasus durabilitas mesin Yamaha, mungkin duel perebutan juara dunia ini bisa jadi rubber set di Portugal. Di Portugal. Oke, tapi kalau gue ngeliat Franco Morbidelli ya kalau kita lihat dari gaya balapnya, sebenarnya rada mirip siapa ya? Kalau gue ngelihat ya kalau beberapa waktu lalu Fabio Quartararo kan sebut mirip dengan Lorenzo. Smooth like a gitu butter. Kan. Nah, itulah dia. Smooth like a butter, like hammer. Ya itulah. Kayak hammer lah pokoknya. Nah, di beberapa seri terakhir ini ya terutama di Valencia kemarin ini gue lihat kok malah dia Morbidelli yang lebih halus. Betul. Untuk ya gaya balapnya gitu, Bang. Betul. Ya kan? Apakah pengaruh itu juga nih akhirnya ya istilahnya bahkan dia bisa konsisten bermain di 1314, 1315, ya paling tinggi 1318, tapi udah menjelang lap-lap 14, baru 14 lah, ya udah biasanya udah mulai mengalami kausan. Babaknya habis, Nah, itu apa pengaruh dari situ juga ya? Setuju, karena kalau mamanya balik ke pribadi seorang Morbidelli, dia kerap menyebut dirinya adalah smooth racer. Pembalap yang memang butuh gaya yang smooth, tidak agresif, yang notabene menghabiskan kausan ban. Itu memang karakter seorang Morbidelli. Nah, problemnya adalah Morbidelli saat juara dunia 2017 terus naik ke MotoGP, itu kan tidak langsung bergabung dengan Yamaha. Dia dengan Honda. Nah, dengan Honda pada saat itu dengan bersama Mark VDS. Nah, problemnya Mark VDS ada problem keuangan sehingga motor pun tidak terlalu bagus. Morbidelli agak kesulitan mencoba untuk menerapkan gaya balap smooth di motor RCV 213 saat itu, tidak berhasil. Kemudian akhirnya dia mengubah gaya yang harus mengikuti karakter motor Honda. Sudah mulai berhasil, ya bubar Mark VDS, dia harus pindah ke Yamaha. Makanya di tahun pertama Yamaha, dia juga kembali harus beradaptasi. Nah, di tahun ini tentunya jam terbang dan pengalaman bersama Yamaha mulai diklopkan dengan gaya balapnya Morbidelli yang smooth ini, plus digabung juga ya siapa sangka bahwa otak dari smooth like a butter-nya Lorenzo ini kan juga dipegang oleh Ramon Forsada. Ya, jadi klop deh tahun ini hasilnya cukup bagus. Nah, andai ini normal, ya tidak bukan kondisi balap yang saat ini 19 ronde atau ini mungkin perkembangannya akan lebih baik lagi. Nah, oke lah. Itulah kenapa seorang Franco Morbidelli mampu untuk juara di Valencia. Betul. Nah, Jack Miller nih, Bang. Jack Miller. Jack Miller asli. Ini sebenarnya keren nih antara Jack Miller sama Morbidelli. Morbidelli dan bisa dikatakan nih the best duel 2020. Ya, tapi ini seolah jadi bumbunya di MotoGP Valencia. Karena maaf ya guys, tanpa adanya fight-nya dua pembalap ini di terakhir nih, itu kesannya memang flat nih, datar gitu kan. Saya asem tanpa garam. Nah, kita cuma tinggal melihat ya ibaratnya Mir mampu menjaga posisi apa enggak nih untuk menjadi juara dunia kan, sebenarnya seperti itu kan. Nah,
Tapi ya itu sih, dengan hadirnya dua pertarungan dari Morbidelli dan juga Jack Miller, ini keren. Jack Miller, Bang. Saya sebenarnya agak sedikit ragu saat Jack Miller memilih ban medium. Ya. Cuma kemudian dia berhasil melakukan, saya udah sadar bahwa langkah yang akan dia coba adalah kabur, melesat bak anak busur. Itu sempat berhasil kan, cuman dia keluar di tikungan pertama. Jadi dia harus mengikuti Morbidelli. Nah, karena kita lihat setelah start akselerasinya dan kemudian nih dua orang nih, Morbidelli dan Miller ini lepas diri nih. Dan problemnya itu kalau seandainya kemarin Miller ada yang menekan, entah itu mungkin si Pol Espargaro atau kemudian Takagami berhasil ke depan, mungkin Miller bisa berantakan tuh strategi menjaga keausan bannya. Ini murni kan kemarin dia cuma ngikutin terus. Jadi selama tidak ada yang mengganggu, itu aman buat Jack Miller. Dan saya sadar, wah, Miller tidak sampai melakukan tekanan-tekanan yang berarti di awal-awal kan. Terus ngikut sampai akhirnya di 3 lap terakhir, catatan waktu Jack Miller terus meningkat. Memperpendek jarak dengan Morbidelli. Wah, ini dia melakukan, udah yakin dengan kondisi ban bisa di-push sampai akhir. Dan benar saja berhasil melakukan overtake di straight. Namun tadi Morbidelli juga sebenarnya sadar saat dia memilih hard medium, ini akan ban mediumnya ini yang belakang akan habis. Itu akhirnya dia sadar, dia juga memilih untuk oke lah kita berduel, do or die, dan dia melakukan yang terbaik. Dan ya kita tahu di beberapa tikungan dalam, ya Ducati memang sulit untuk melakukan menikung jarak dekat dengan Apex, berbeda dengan Yamaha yang memang cukup lincah. Akhirnya Morbidelli memanfaatkan kelebihan motor itu untuk berhasil menjadi pemenang Valencia 2020. Nah, sama satu lagi Bang ya, kalau gue ngeliat ya ini Jack Miller punya keunggulan di akselerasi nih Bang. Karena ya kita lihat nih di track lurus, the power of Ducati. Power Ducati dan dapatnya Morbidelli kan di track lurus sebenarnya ya. Masuk tikungan pertama. Masuk tikungan pertama, itu dapat di situ. Betul. Dihajar di tikungan kedua, mau ke tikungan kedua ya tinggal lihat nih siapa yang berani ngerem terakhir. Nah, ini tikungan kedua sebenarnya menjadi keunggulan sendiri buat si Morbidelli karena ya secara ban hard, sementara Miller ban medium udah mulai mau habis, dipaksakan beresiko untuk Miller kan. Dan Ducati kan beloknya juga agak susah. Itu dia harus ambil keluar. Nah kalau keluar ini buat Morbidelli enak aja masuk di jarak apex terdekat. Itu yang menjadi memang Morbidelli pun udah memperhitungkan itu. Makanya akhirnya mau nggak mau ya tetap untuk mempertahankan kondisi Morbidelli. Sementara Miller ya. Bahkan di tikungan 14 kan sempat dia akan mencoba mencuri angin. Sayangnya lagi-lagi dia terlalu lebar. Morbidelli jauh lebih dekat di apex sehingga pada saat keluar akselerasinya masih dapat Morbidelli. Nah, karena ban ya sama nih sebenarnya ban belakangnya. Ban belakangnya medium. Udah mulai habis betul. Tapi ya kalau kita lihat ketika keluar dari akselerasi tikungan 14, ini bannya Morbidelli masih sedikit lebih unggul ketimbang Miller nih Bang ya. Betul. Kita ngomongin ban belakang. Ban belakang. Godeknya tuh lebih banyak si kentara banget Miller ya. Itu udah di 2 atau 3 lap terakhir sebenarnya udah kelihatan ya Bang. Tapi betul. Keren Miller dan Morbidelli. Pokoknya pantes dah kalau Jack Miller tuh ganti julukan Jack the Thriller, bikin kejutan-kejutan. Kejutan mulu, kumis. Karena emang kan bulan November. Kalau di Eropa ada bilang tuh Movember, menumbuhin kumis. Oke. Nah, kita Pol Espargaro Bang. Ini back to back podium dia nih. Back to back podium. Apa yang membuat seorang Pol Espargaro akhirnya ya kembali lagi ke podium walaupun tetap podiumnya 3 juga kan? Apa tuh Bang? Sebenarnya kemarin tuh kalau mamanya dari apa yang dikatakan Pol Espargaro, selama dia sih sebenarnya nggak yakin. Ini dapat podium aja udah suatu prestasi yang sangat luar biasa karena yang dia takutkan adalah performa seorang Nakagami. Karena dia udah beberapa kali di belakang Nakagami, wah ini udah siap-siap dan sampai akhirnya wah bener nih kejadian. Sayangnya Nakagami malah istilahnya terburu nafsu sehingga melakukan kesalahan sendiri sehingga di tikungan 14 dia low side dan DNF. Ya, so far dengan pilihan hard medium tidak ada pilihan lain buat seorang Pol Espargaro. Ini memang pilihan yang terbaik sebagaimana kemarin. Dan kemudian juga sebenarnya dia
tidak terlalu memberi tekanan ke pembalap depan seperti yang di Eropa 2020. Dia tetap menjaga ritme sampai akhir dan memang sudah mawas diri akan tekanan dari Nakagami. Nah beruntung Nakagaminya, ya bukan beruntung sih sebenarnya, kesal juga mestinya Nakagami bisa podium. Itulah dia, dia melakukan ini manuver yang itu. Nakagami ini agak apa ya? Ya tahu sendiri Zarko. Iya, Zarko juga ya. Nahannya hebat. Betul. Iya nggak? Tapi giliran dia salib, salah juga sendiri. Itu mirip tuh. Kenapa Zarkonya juga crash gitu kan? Ya seperti itu gitu loh. Betul. Jadi ya ini ya, dia juga berharap nih Nakagami bisa maju ke depan. Ke depan, betul. Setelah melewati Zarko, tapi Zarkonya ya nahan terus. Sebenarnya agak bingung juga sih. Kok bisa ya Nakagami, maksudnya ya ini secara hitung-hitungan racing line masuk dari dalam, keluar pun pengen dari dalam lagi. Itu nggak akan mungkin. Tikungannya sebabnya bukan tikungan rolling speed ini, tikungan patah. Tikungan patah di 14. Iya, semua pembalap pasti agak ngambil luar untuk bisa masuk. Ya. Karena akhirnya ya lane angle ini nggak dapet kan di iya, ujungnya Bang. Betul. Apalagi ya kita ketahuin lah antara Ducati dan Honda ini sebenarnya sama-sama akselerasi dan banyak melakukan hard braking betul. Nakagami, Jack Miller juga iya. Banyak hard braking betul. Nah ibaratnya memaksakan ban untuk ya ngambil lagi di edge itu gripnya ya, sementara kita tahu motor dengan 17 inch ini edge grip ya agak sedikit nggak sedonatnya si 16,5 lah ya. Jadi kalau mamanya itu ya mesti dia ditegakin dulu deh baru belok. Nah ini mungkin Nakagami terburu nafsu, ingin langsung ke depan, dia akhirnya nekat dengan asumsi paling dapat, ternyata gagal. Nah itulah dia Nakagami. Aduh, gue juga kemarin sengalannya nih bisa podium pertama kali. Itu dia, ini kesempatan 2 kali gagal. Di Valencia, di Eropa dan Valencia. Aduh, tapi semangat buat di Portimao ya. Portimao dong. Karena ini masih blind semua nih. Betul. Ya kan? Ya Rossi, kalau Rossi ngomong ya apa ya? Tapi gue suka sirkuit ini. Iya, cuma itu tadi bikin roller coaster katanya, bisa nyali ada di dada gitu. Gitu. Oke, guys. Nah, kita akan bicara tentang pencapaiannya Joan Mir nih. Joan Mir. Langsung aja. Oke. Iya nggak? Oke. Nah, nih Bang. Ini sebenarnya unik nih. Pencapaian gelar yang didapat oleh Joan Mir ini unik. Karena kenapa? Unik, ajaib, ganjil, janggal, semua dah ada. Ya, kalau misalnya ajaib mungkin sesuai dengan namanya Mir ya. Iya, Mir Ekel. Keajaiban. Keajaiban nih. Karena kalau kita lihat nih, pencapaian yang bisa dilakukan oleh Mir ini ya ada di tengah-tengah loh Bang. Betul. Ada di tengah-tengah antara ya kalau kita lihat manajernya Marc Marquez, Emilio Alzamora, dan juga Nicky Hayden, betul. Nah, Mir ini posisinya di tengah-tengah. Karena ya kalau kita bicara nih, Alzamora nggak pernah menang, tapi juara dunia. Iya. Ya walaupun juara dunia GP 225 tahun 1999. Iya kan? 125 kan? Betul. Kelas paling dasar lah waktu itu. Terus Nicky Hayden cuma 2 kali menang. MotoGP. Iya, 2 kali menang doang. Rins, kok jadi Rins sih? Joan Mir. Nah, ini baru satu kemenangan. Tapi 3 tunggu. Iya, tapi tunggu dulu nih, kayaknya di Portimao dia ingin membuktikan. Gue nggak mau di tengah-tengah. Minimal gue lebih unggul dari Emilio Alzamora dan juga mendiang Nicky Hayden deh. Nyamain Nicky Hayden lah ya. Betul. Hayden kan. Betul. Tapi bagaimanapun juga Rossi kemarin ketemu tuh Bang, habis di jumpa pers tuh. Kasian juga sih waktu di motor tuh udah gini-gini dicekin. Karena ada finales. Terus ya udah dah, ntar ketemu di ini ya, ketemu di belakang pedok. Belakang pedok, salaman ya, kongres lah begitu kan. Jadi ingetin dulu waktu Joan Mir masih tampil di junior, Rossi udah mulai juara dunia, foto bareng. Sekarang auranya nular ke Joan Mir dan juara dunia. Nah itulah dia. Nah, ini seorang Joan Mir. Oke. Apa yang membuat seorang Joan Mir akhirnya mampu untuk mewujudkan mimpinya lah. Betul. Untuk menjadi juara dunia MotoGP, Bang. Terlepas dari itu semua, memang selamat ya buat Joan Mir dengan usahanya yang cukup bagus, dedikasi tinggi, dan boleh dikatakan dia sebenarnya sempat frustrasi tahun lalu
dan bahkan sempat punya ambil keputusan apakah berhenti karena insiden dia kecelakaan parah, cedera di tes Brno. Ya. Tapi kita tahu bahwa pengembangan Suzuki ini pun diawali dari istilah perjuangan Suzuki yang cukup lama dan bahkan di 4 tak ini kan dia sempat mundur. Ya. Kemudian masuk lagi mengganti semua perubahan, memakai inline 4, kemudian P4 pindah ke inline dan dengan kondisi yang tanda petik budget terbatas, Suzuki sadar bahwa ya mau menentukan mesin yang terbaik inline, kemudian dikembangkan dengan berbagai macam pembalap dan beruntungnya lagi pembalap-pembalap pengembangnya itu ya Alex Espargaro cukup bagus, Iannone dan akhirnya kemudian sekarang Alex Rins. Nah, di tangan Alex Rins kemudian menjadi momentum kebangkitan saat berhasil menjadi menang di 2019 kemarin di Amerika dan yang paling hebat adalah di Inggris. Dan dari situ kemudian udah ketahuan nih pilihan mesin seperti apa. Nah, mesinnya memang sama dengan Yamaha M1, tapi kalau kita melihat Suzuki kompromistis. Kenapa kompromistis? Mereka tidak plek-plek mengambil kehebatan M1 disematkan di motor Suzuki GSX-RR ini. Tapi dia kompromistis artinya oke lah kemampuan handling speed corneringnya tetap ada, tapi dia tetap menjaga performa di straight line speed, di kecepatan top speednya. Itu sebabnya unggul dari Yamaha M1. Berjalan perkembangan tahun ini dengan adanya ban selang belakang yang baru, mereka berani memilih terobosan, tidak mengembangkan mesin apapun, tidak mengembangkan aerofairing, tapi dia berani menerima, oke dah, saya melakukan riset di suspensi baru. Dan memang di awal-awal agak kesulitan, bagaimana Rin harus mengalami insiden cedera, Joan Mir DNF, namun kemudian setelah menemukan ritmenya, apalagi kan ya blessing in disguise, sirkuit yang di MotoGP ini kebanyakan double header, jadi benar-benar pembalap udah menemukan settingannya dan terbukti buahnya itu adalah di saat ronde paruh musim kedua di kita lihat itu awal-awal di Austria. Bagaimana Mir hampir menang, namun ada kejadian red flag harus mundur, tapi kemudian selanjutnya di Misano, kemudian lari ke Catalunya, ini hasilnya naik konsisten, artinya udah mulai dapat. Jadi saya pikir Joan Mir ini juga menunjukkan bahwa jangan pernah putus asa, pantang menyerah, dan bahkan yang saya sempat ingat seorang juara dunia Marc Marquez itu malah menjagokan Quartararo dan Dovizioso. Ternyata Dovizioso tidak pernah bergembang dengan ban belakangnya, malah keteteran. Dan di sisi lain ya bukan mengecilkan atau menuduh Yamaha nih, ya problemnya adalah blunder dari Yamaha di mana dia benar-benar mengakui telah melakukan perubahan di partnya sehingga ini menjadi istilahnya blessing tanda petik blessing in disguise buat Suzuki. Poin mereka dikurang-kurangin. Akhirnya kan 2 dapat ya. Betul. Joan Mir dapat juara dunia. Suzuki X-Star-nya mendapat juara tim MotoGP. Tinggal satu lagi pencapaian gelar untuk di konstruktor. Karena masih sama dengan Ducati sekarang 201. Poinnya 0. Selisihnya 0. Selisihnya. Jadi makanya tugas Joan Mir dan Alex Rins itu belum selesai. Masih mengamankan. Masih berusaha untuk mengamankan biar triple crown. Nah, itulah dia. Tapi keren loh. Ya, tahun pertamanya juara bukan tahun pertama. Tahun kedua sih dia. Enggak, maksud gua gini, Bang. 20 tahun. Oh, 20 tahun. 20 tahun setelah kembali berhasil memenangkan juara dunia. Iya. Ada 3 pencapaian yang akan digapai oleh Suzuki nih, Bang. Ini the best. Jadi nggak cuma juara dunia doang, tapi ada juara pembalap. dunia tim, juara dunia konstruktor yang sedang dikejar oleh The Suzuki. Jadi namanya sekarang Suzuki. Suzuki. Itu teman-teman tuh banyak ngomong, wah Smash gue harganya naik gitu, ya kan? Terus yang GSX 150 yang baru liverinya itu. Bakalan skanis nih. Motor Joan Mir. Itu dia tuh. Motor Joan Mir, motornya Alex Rins. Oke, Bang. Siap. Yang untuk review kita sudahi dulu, Bang. Rasanya sudah cukup panjang nih. Itu dia. Aduh. Tapi kita kan kembali lagi ya. Masih kembali lagi lah di review MotoGP Portugal di sirkuit
Algarve Internasional Autodromo Internasional Algarve Portimao. Namanya susah karena bahasa Portugal masalahnya. Mirip-mirip sama Autodromonya Brno. Iya, jadi Automotodromo Masaryk nama presidennya gitu. Tapi ngomong haus Bang dari tadi Bang. Nah, kita minum apaan nih? Kopi, susu, gula aren nih Bang. Aren, anak keren, the best. Di mana ini? Di mana? Aren. Di mana? Di Kawan Sekopi kita, Bang. Kawan Sekopi. Mainlah Kawan Sekopi di mana sih daerahnya? Itu pokoknya di Jalan Cendrawasih. Dia pokoknya di bawah inilah. Itu alamatnya. Oke. Di antara Bintaro dan Ciputat. Bintaro dan Ciputat kayak lagunya Sheila Majid. Itu mah Anyer Jakarta. Bang Jo, ini angkatan nih. Kalau kita kan di bawahnya itu. Oke, ya Bang. Baik. Kita ketemu lagi di preview MotoGP Portugal. Portugal ya. Tapi sebelumnya ya kali ada yang mau kasih komen. Nah, itu dia tuh. Terus mau subscribe dan juga nyalakan itu tuh yang ting tong gitu untuk mengetahui update terbaru dari konten YouTube Autorace ID. Oke. Saya Kebudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit ya guys. Dan saya Joni Rono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. Dan see you.